Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halofudillah Mahmudahsyah. Nomor NIM 11920500044, Pendidikan Matematika, semester 4, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus merupakan suatu pemetaan persamaan matematika dalam bidang koordinat kartesius yang membentuk grafik garis lurus. Umumnya AX tambah BY sama dengan C. Dengan X dan Y disebut sebagai variabel atau peubah, A dan B adalah koefisien dari kedua variabel, serta C adalah konstanta. Kita mulai dari yang pertama, yaitu grafik persamaan garis lurus. Jadi dalam persamaan garis lurus itu dapat digambarkan dalam koordinat kartesius lurus. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita harus menentukan dua titik yang dilalui oleh garis dalam persamaan tersebut. Lalu yang kedua, titik itu diplot atau ditempatkan pada koordinat kartesius. Lalu yang ketiga, menghubungkan kedua titik yang telah diplot tersebut untuk menjadi sebuah garis. Contoh cara membuat grafik. Yang pertama kita harus menganalisis soalnya. Di sini soalnya, gambarlah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan 3/2X pada bidang kartesius jika X, Y variabel pada himpunan bilangan real. Nah, selanjutnya, kalikan X-nya dengan angka 0. Lalu kita substitusikan pada persamaan tersebut, seperti di sini. Y sama dengan 3/2X. Kita substitusikan Y sama dengan 0, maka X, Y sama dengan 0,0. Lalu yang kedua, kita substitusikan, maka kita masukkan ke sini, maka dihasilkan Y sama dengan 3/2. Maka X, Y adalah 1,3/2. Lalu yang ketiga, kita substitusikan pemisalan X sama dengan 2. Maka persamaannya Y sama dengan 3/2X, Y sama dengan 3/2 dikali 2, dan hasilnya Y sama dengan 3. Maka titik X, Y berada pada koordinat 2,3. Nah, berikut adalah gambar diagram kartesiusnya. Dalam mengaplikasikannya, kita bisa menggunakan alat peraga kardus kartesius ataupun GeoGebra. Bahan-bahannya, yang pertama adalah kardus yang sudah dibungkus oleh kertas HVS atau apapun. Lalu yang kedua adalah lakban. Lalu ada pensil, pulpen, penghapus, dan gunting. Lalu selanjutnya ada pinpus dan juga penggaris. Dan yang terakhir adalah karet gelang. Pembuatan, pertama-tama kita sampul kardus. Nah, ini adalah tampilannya setelah diberikan koordinat atau sumbu X dan Y. Baik, sekarang kita coba pembuktian menggunakan kardus kartesius ini. Yang pertama, kita sudah beri titik pada titik 0,0. Lalu yang kedua, kita akan pasangkan titik pada titik 1,3/2. Lalu kita akan memasangkan titik pada koordinat 2,3. Nah, selanjutnya akan kita pasangkan karet sebagai tanda sebuah garis. Nah, seperti ini. Maka sudah jadi. Di sini sudah ada aplikasi GeoGebra. Seperti yang sudah kita temukan, kita mendapatkan 3 titik, yaitu titik 0,0, 1,3/2, dan 2,3. Yang pertama dulu titik koordinatnya. Yang pertama 0,0. Maka kita klik titik baru, lalu kita tekan di sini. Lalu sekarang kita tentukan lagi koordinat yang kedua adalah pada titik 1,3/2. Maka kita lihat di sini. Ini koordinat 1 pada sumbu X dan koordinat 3/2. 3/2 atau 1,5. Kita klik di sini. Selanjutnya, koordinat titik ketiga. Koordinat titik ketiga berada pada titik koordinat 2,3. Berarti 2 pada sumbu X dan 3 pada sumbu Y. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita tarik garis lurus di antara ketiga garis. Nah, maka
dengan persamaan Y sama dengan 3/2X. Yang kedua adalah sifat-sifat persamaan garis lurus. Sifat-sifat persamaan garis lurus ini ada 4. Yang pertama saling sejajar. Yang kedua adalah saling berpotongan. Lalu yang selanjutnya adalah saling berhimpit. Lalu yang keempat adalah saling tegak lurus. Yang garis saling sejajar, contohnya seperti ini. Terdapat dua garis, yaitu garis AB dan garis CD. Kedua garis tersebut saling sejajar. Dua garis persamaan, misalnya Y sama dengan AX tambah B akan sejajar dengan Y sama dengan AX tambah C jika memiliki nilai A atau koefisien yang sama. Lalu selanjutnya, saling berpotongan. Nah, berikut adalah gambarnya. Suatu garis akan berpotongan jika terdapat titik potong di tengahnya, di mana dia dikatakan berpotongan jika keduanya tidak sejajar, dan diketahui dua buah persamaan garis yaitu Y sama dengan AX tambah B dan Y sama dengan CX tambah D jika koefisien X masing-masing persamaan tidak sama atau A-nya tidak sama dengan C. Jika tidak sama, maka persamaan ini dikatakan saling berpotongan. Lalu selanjutnya saling berhimpit. Garis akan dikatakan saling berhimpit jika keduanya memiliki sedikitnya dua titik potong. Misalnya diketahui dua persamaan garis yaitu AX tambah BY sama dengan C dan PX tambah QY sama dengan R. Maka keduanya akan berhimpit jika memenuhi hubungan atau persamaan A per P dan B per Q, B sama dengan C per R. Lalu selanjutnya, saling tegak lurus. Berikut adalah gambar suatu garis yang saling tegak lurus jika membentuk surut siku-siku. Dan persamaan gradiennya adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Selanjutnya, contoh soal. Tentukan kedudukan antara garis min 4X tambah 3Y sama dengan 8 dan min 5X tambah 3Y sama dengan 8. Persamaannya berbeda, yaitu min 4 dan min 5 berbeda. Sedangkan koefisien Y dan C sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua garis tersebut tidak sejajar. Artinya garis tersebut saling berpotongan. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan apakah garis dengan persamaan min 4X tambah 3Y sama dengan 8 dan garis dengan persamaan min 5X tambah 3Y sama dengan 8. Bahkan yang tanda kalkulator ini kita isi dengan persamaannya. Maka sudah terbentuklah garis dari persamaan tersebut. Lalu yang kedua, kita tambah lagi. Kita lihat pada aplikasi ini ditunjukkan bahwa kedua garis tersebut berpotongan di titik 6667. Nah, yang ketiga adalah penyelesaian persamaan garis lurus. Dan substitusi adalah salah satu metode yang dimana salah satu variabel dipisahkan dari suatu persamaan. Lalu eliminasi adalah metode di mana variabelnya dieliminasi atau dihilangkan. Dan pembahasan keempat adalah mengenai gradien. Gradien menunjukkan kemiringan dari suatu persamaan terhadap garis X. Gradien dinotasikan dalam huruf M berdasarkan gambar berikut. Gradien M sama dengan tan alfa. Selanjutnya, gradien dari suatu persamaan dijelaskan, salah satunya Y sama dengan MX tambah K, maka gradiennya M. Lalu, persamaan yang kedua adalah AX tambah BY sama dengan C. Gradiennya adalah negatif A per B. Yang ketiga, jika suatu persamaan melalui dua titik, gradiennya adalah Y2 min Y1 per X2 per X1. Selanjutnya adalah contoh soal. Yang pertama, persamaan garis yang tegak lurus dengan garis 3X tambah 2Y sama dengan 4 dan melalui titik 1,4 adalah gradien G1 adalah 3X tambah 2Y sama dengan 4. Kita ubah ke dalam bentuk umum, yaitu 2Y sama dengan min 3X tambah 4. Lalu kita bagi 2 kedua sisi. Maaf, itu harusnya min 3 per 2X tambah 2. Jadi M1 sama dengan min 3 per 2. Selanjutnya, jika dua garis saling tegak lurus, maka hasil kali gradiennya sama dengan negatif 1. Gradien atau dari garis kedua adalah 2 per 3. Jadi persamaan dari garis kedua sama dengan M X min X1 tambah Y1. Kita substitusikan M sama dengan 2 per 3, Y sama dengan 2 per 3 X min 1 tambah 4.
2x sama dengan 10. Maka persamaannya adalah 2x min 3y sama dengan min 10. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan apakah garis yang tegak lurus dengan persamaan 3x tambah 2y sama dengan 4 dan melewati titik 1,4 adalah garis 2x min 3y sama dengan min 10. Kita masukkan persamaannya di sini. Lalu kita tambahkan satu persamaan lagi, 2. Nah, maka terbukti bahwa kedua titik atau saling tegak lurus. Nah, baik, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imah Hafizah Nur Halimah. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Senen Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Lebih tepatnya, saya akan membahas tentang kubus. Nah, jadi bangun ruang sisi datar itu terdiri dari yang pertama itu ada kubus, terus yang kedua itu ada balok, yang ketiga ada prisma, dan yang keempat itu ada limas. Kenapa disebut dengan bangun ruang sisi datar? Nah, itu tuh karena seluruh sisi yang membungkus bangun ruang tersebut itu merupakan bangun datar. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan bahas tentang kubus, bangun ruang sisi datar kubus. Nah, di sini ada 4 poin yang akan saya terangkan. Yang pertama itu ada definisi kubus, yang kedua itu ada jaring-jaring kubus, yang ketiga itu ada luas permukaan kubus, dan yang keempat itu ada volume kubus. Definisi kubus. Jadi kubus adalah sisi datar yang dibatasi oleh 6 persegi yang sama persis. Nah, contoh di dalam kehidupan sehari-hari itu ada seperti dadu, terus ada juga rubik, atau bak kamar mandi yang bentuknya persegi, yang memiliki sisinya itu persegi ya, dan masih banyak lagi. Nah, ini kubus ya. Di sini saya punya 2 kubus. Nah, unsur-unsur kubus. Jadi unsur-unsur kubus itu yang pertama, kubus itu memiliki 6 sisi yang sama besar. Contohnya itu ada ABCD ini. A, B, C, D, dia di sini sebagai alas. Terus ada EFGH. EFGH ini atapnya. Terus ABFE, ABFE, terus DCGH, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu kubus itu memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Nah, rusuk ini contohnya kayak AB, BF, FE, EA, dan yang lainnya. Kemudian kubus itu memiliki 8 titik sudut. Titik sudut itu seperti titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, D, F, G, H, dan E. Kemudian kubus itu memiliki 12 diagonal sisi. Nah, diagonal sisi itu adalah diagonal persegi yang membungkus kubus ini. Misalkan ini ada sisi ABFE ya. ABFE berarti diagonal sisinya itu ada AF dan ada EB. Kemudian di sini misalkan lagi ada sisi BCGF, diagonal sisinya itu adalah BG dan CF, dan begitupun seterusnya. Nah, unsur selanjutnya adalah kubus itu memiliki 4 diagonal ruang. Diagonal ruang dia itu harus nyebrang. Maksud nyebrang di sini adalah misalkan contohnya itu AG dari titik A ke G. Lalu contohnya lagi adalah BH dari B ke H. Terus ada CE dari C ke E. Jadi dia nyebrang ruangan. Terus juga ada DF dari D ke F. Nah, seperti itu. Lalu kubus itu memiliki 6 bidang diagonal. Karena namanya aja tuh bidang diagonal, maka diagonalnya itu adalah sebuah bidang. Contohnya itu adalah BDHF ya, BDHF nih. Kayak gitu contohnya. Dan yang lainnya adalah HCGE, ABGH, dan seterusnya. Lanjut. Nah, di sini saya punya contoh soal. Jadi ABCDEFGH adalah sebuah kubus dengan panjang rusuk 5 cm. Hitunglah panjang AF-nya. Di sini kita punya kubus dengan panjang rusuknya itu 5 cm
cm. Terus di sini kita diminta untuk menghitung panjang AF. AF itu dari sini ke sini ya. Nah, berarti ini yang ditanya itu adalah panjang dari diagonal sisi kubus ABCD EFGH. Pembahasannya seperti ini. Diketahui panjang rusuknya itu 5 cm, terus ditanyanya itu panjang AF-nya ya, panjang A ke F. Nah, di sini kalau kita lihat secara teliti, ini tuh bakal membentuk segitiga siku-siku seperti ini. Nah, ini ada segitiga siku-siku ABEF dengan panjang rusuknya, berarti panjang AB dan BF-nya itu adalah 5 cm. Nah, untuk mencari tahu panjang AF, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Kita ibaratkan ini adalah B, ini C, dan yang ditanya adalah A. Jadi A pangkat 2 sama dengan, nah panjang B dan C itu adalah 5 cm, jadi 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. A pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 2 itu 25 ditambah 5 pangkat 2, 25. Jadi A pangkat 2 itu 25 ditambah 25 itu menjadi 50. Untuk mencari A, maka kedua ruas itu harus diakarkan. Jadi A sama dengan akar 50. A sama dengan 5 akar 2 cm. Jadi kita mendapatkan panjang AF itu adalah 5 akar 2 cm. Selanjutnya kita akan bahas tentang jaring-jaring kubus. Apa sih yang dimaksud jaring-jaring kubus itu? Jaring-jaring kubus adalah model atau pola dari sebuah bangun ruang kubus yang berbentuk bangun datar. Sisi-sisi pola ini tersambung dengan sisi-sisi lainnya. Nah, jaring-jaring kubus itu terdiri dari 6 bangun datar. Bangun datarnya itu pastinya persegi ya. Nah, di sini contohnya ini contoh jaring-jaring kubus itu seperti ini. Misalkan ini adalah alasnya. Ini ada alasnya. Nah, ini kalau misalkan dilipat ke atas, bangun datar yang ini akan menjadi sisi belakang. Sisi belakang. Nah, yang ini kalau dilipat ke atas akan menjadi sisi depan. Nah, yang ini tuh kalau misalkan dilipat ke atas akan menjadi sisi sebelah kiri. Dan yang ini kalau misalkan dilipat ke atas akan menjadi sisi sebelah kanan. Dan yang ini akan menjadi atapnya. Di sini saya punya satu contoh jaring-jaring kubus lagi seperti ini. Nah, ini alasnya. Ini alas. Ini kalau misalkan dilipat akan menjadi sisi sebelah kanan. Yang ini akan menjadi sisi sebelah kiri. Yang ini kalau misalkan dilipat, sudut yang ini akan bertemu dengan sudut yang ini. Jadi persegi yang ini akan menjadi sisi depan. Dan ini kalau misalkan dilipat, ini akan bertemu yang ini, akan menjadi sisi belakang. Dan yang ini akan menjadi atapnya ya. Selanjutnya ada luas permukaan kubus. Apa sih luas permukaan kubus itu? Luas permukaan kubus itu jumlah luas persegi yang menyelimuti kubus. Nah, ini ya. Ini adalah 6 persegi yang menyelimuti kubus. Nah, rumusnya itu adalah rumus luas permukaan kubus itu berarti 6 dikali luas persegi. Misalkan di sini kita punya S, lebarnya S dan panjangnya itu S, sehingga luas perseginya itu adalah S dikali S, 6 dikali S dikali S. S dikali S itu menjadi S pangkat 2, sehingga rumus luas persegi itu adalah 6 dikali S pangkat 2. Di sini saya punya contoh soal. ABCDEFGH adalah sebuah kubus dengan panjang rusuk 5 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Nah, diketahui panjang rusuknya itu adalah 5 cm. Kemudian yang ditanyanya itu adalah luas permukaan. Nah, dijawab kita menggunakan rumus yang tadi ya, 6 dikali S pangkat 2. Jadi luas permukaannya itu sama dengan 6 dikali, karena S-nya ini 5, jadi kita substitusikan ke sini jadi 5 dipangkat 2. Jadi luas permukaannya itu adalah 6 dikali 25 sama dengan 150 cm kuadrat. Selanjutnya kita akan bahas tentang volume kubus. Nah, di sini kita punya kubus ABCDEFGH. Rumus dari volume kubus ini adalah luas alas dikali tinggi. Tidak hanya kubus saja ya yang rumusnya luas alas kali tinggi, tapi volume prisma dan juga volume balok itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Misalkan di sini panjang dari kubusnya itu adalah S, lebarnya itu juga S, dan tingginya adalah S.
maka luas alasnya ini berarti luas alas dari persegi ya. Kalau luas alas persegi itu adalah S dikali S, dan tingginya ini adalah S, jadi S dikali S dikali S. Sehingga rumus dari volume kubus adalah S pangkat 3. Di sini saya punya contoh soal. Soalnya adalah ABCDEFGH adalah sebuah kubus dengan panjang rusuk 5 cm. Hitunglah volume kubus tersebut. Diketahui panjang rusuknya itu S sama dengan 5 cm. Yang ditanyanya adalah volume kubusnya. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Jadi kita substitusikan ya 5-nya ini ke dalam S. Jadi 5 pangkat 3. Jadi volumenya itu adalah 125 cm kubik. Jadi volume kubus ABCDEFGH adalah 125 cm kubik. Sekian pembahasan tentang kubus yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang FPB dan KPK. Apa itu FPB dan KPK? FPB singkatan dari faktor persekutuan terbesar, dan KPK adalah singkatan dari kelipatan